Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel pada hari Selasa 28 April 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang kata pentahbisan yang didasarkan atas teks Injil Yohanes bab 10 ayat 22 sampai 28 atau sampai 30 ini. Secara khusus kitab suci hari ini dibuka dengan keterangan waktu, kemudian peristiwa dan aktivitas Yesus. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Pada saat itulah ia diminta orang-orang Yahudi untuk menjelaskan identitasnya sebagai Mesias. Mari kita nikmati sabda Tuhan ini pelan-pelan. Yang pertama, perayaan pentahbisan Bait Allah. Perayaan pentahbisan Bait Allah yang disebut Hari Raya Terang, yang diadakan tanggal 25 bulan Kislev, atau dapat disinyalir ini bulan Desember, karena juga ada keterangan masih musim dingin. Ya. Asal-usulnya saat Antiochus Epiphanes, Raja Syria, menyerang Israel dan mengakibatkan 80.000 orang binasa. Sisanya kemudian dijual sebagai budak. Halaman Bait Allah dinajiskan. Ruang Bait Allah dipakai untuk tempat pelacuran. Bait Allah diubah menjadi mezbah bagi dewa Zeus. Hampir 1.500 tahun mereka berada dalam situasi yang sulit seperti ini. Namun akhirnya mereka merdeka pada tahun 164 sebelum Masehi oleh gerakan Yudas Makabe. Bait Allah dapat direbut kembali. Mezbah dibangun kembali dan disucikan. Selama 8 hari mereka bernyanyi untuk memuji Tuhan, seraya mempersembahkan binatang kurban sebagai janji setia kepada Tuhan, sekaligus juga janji Tuhan untuk melindungi mereka. Apa yang bisa kita maknai dari peristiwa ini? Bait Allah di tangan orang yang tidak beriman akan menjadi gedung biasa. Kehadiran Tuhan secara istimewa justru dipandang tidak ada artinya. Maka yang membuat gereja itu beraura iman atau sebatas gedung biasa adalah hati kita sendiri. Kadang-kadang kita ini berlutut secara otomatis, pokoknya berlutut begitu aja kan. Tapi sebenarnya mesti menjadi sebuah gerakan hati. Semakin kita beriman, semakin kita menyadari Tuhan hadir dalam gereja. Disitulah kita menyucikan atau mentahbiskan gereja. Sebaliknya tanpa hormat yang pantas, baik secara fisik terlebih secara hati, kita sebenarnya telah menajiskannya. Yang kedua, tentang Mesias yang datang. Ketika orang Yahudi meragukan Yesus sebagai Mesias, atau mereka meminta peneguhan secara jelas, terang benderang tentang identitas Yesus sebagai Mesias, Yesus meminta mereka melihat pekerjaan-pekerjaannya. Itulah jawaban Yesus dalam menanggapi pertanyaan orang-orang Yahudi itu. Mengapa begitu? Orang-orang Yahudi sangat paham tentang Taurat. Mereka sudah tahu itu. Sejak kecil mereka dididik dengan sangat teliti dalam pendidikan agama yang dibuat oleh Bait Allah ini. Ada tahapan-tahapan yang sangat jelas dan rapi. Sehingga baru bisa berumur 30 tahun misalnya, orang boleh mengajar. Ini kan ada tahapan umur, ada tahapan isian dan seterusnya yang dengan sangat rapi untuk mengenal Taurat tersebut.
Oleh karena itu, dengan menunjuk pada pekerjaannya, Yesus hendak mengajar mereka tentang sabda Allah. Selama mereka paham dan percaya pada sabda Allah, maka mereka pasti akan percaya pada Yesus sebagai Mesias. Itu yang dimaksudkan. Kenapa disuruh melihat pekerjaannya? Kamu udah paham pengertiannya dalam Taurat, tetapi sekarang kamu lihatlah faktanya yang aku kerjakan. Karena semua hal yang diperbuat oleh Yesus, semuanya itu tanpa kecuali telah dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Maka tidak heran ketika setelah kebangkitan Yesus juga berulang kali menampakkan diri. Dan apa yang dia lakukan kepada para muridnya? Ia menjelaskan seluruh isi kitab suci. Inilah yang menarik untuk kita geluti. Inilah alasannya. Kenapa Yesus menjawabnya dengan lihatlah pekerjaanku. Karena dalam seluruh kitab suci perjanjian lama sudah dinubuatkan. Tinggal kita paham atau enggak dengan isi kitab suci. Dan para murid ketika mereka sudah paham, mereka langsung terbangkitkan. Maka kita dapat bisa mengambil contoh dalam Yesaya bab 35 ayat 5 sampai 5 misalnya, ditulis begitu. Pada waktu itu orang buta akan dicelikkan, orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti kijang, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Mata air akan mengalir di padang gurun dan sungai di padang belantara. Itu yang dikatakan dalam kitab Yesaya bab 35 tadi. Dan itu semua menunjuk pada Yesus sebagai Mesias. Jadi sudah diada, tinggal kita melihat pekerjaannya. Maka membaca kitab suci itu penting. Karena di situ semua bukti ada. Dan sekarang kita melihat karya Tuhan yang nyata. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang terakhir. Janji Mesias. Yesus telah mengerjakan pekerjaan sebagai Mesias yang sungguh dapat dirasakan dan dialami oleh orang Yahudi secara konkret. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh kita lewatkan di sini. Yaitu kita tidak boleh terhenti pada pekerjaan itu sendiri. Semua itu hanyalah bersifat fisik atau dapat dilihat. Ada sesuatu di balik yang tidak bisa dilihat sekarang, yakni hidup yang kekal. Itulah tujuan utama dari seluruh pekerjaan Yesus sebagai Mesias, yaitu supaya manusia diselamatkan, supaya manusia mendapatkan hidup yang kekal. Maka iman yang kemudian dilengkapi dengan pembacaan kitab suci, yang kemudian dilanjutkan dengan melihat karya Tuhan dalam kehidupan yang nyata, mesti bermuara pada sebuah hidup yang kekal. Dalam bacaan hari ini, Yesus menjanjikan kehidupan yang tidak mengenal akhir. Bahkan kematian hanyalah awal dari kehidupan baru. Dengan demikian, kita diajak untuk berani melihat pekerjaan-pekerjaan Allah tadi dalam hidup kita sehari-hari, seraya terus memusatkan pandangan untuk hidup yang kekal. Jadi tidak terhenti di situ. Mujizat Allah yang kita temukan setiap hari bukan tujuan akhir. Nah, kadang-kadang kita ini kan berdoa itu supaya dapat mujizat ini, mujizat itu, terus apa? Kalau tanpa ini. Segala mujizat itu supaya kita ini percaya perbuatan Allah itu nyata. Dan kita yang percaya tadi akhirnya melihat tujuan akhir hidup kita, yaitu hidup yang kekal. Disinilah kelemahan yang seringkali kita hadapi. Kita gampang terkecoh dan berpuas diri. Saya ambil contoh lah, misalnya barangkali kita pernah merasakan doa yang begitu khusyuk, enak, dan damai dalam doa. Kita merasa dirahmati dan Allah itu begitu dekat dengan kita. Nah, pada suatu waktu Allah bisa jadi mengajak ke soal yang lain. Semua serba hambar. Bahkan rasanya berdoa kok sia-sia. Bisa begitu. Pada saat itulah kita diajak untuk memurnikan apakah kita menjadi malas atau mundur karena semua merasa tidak berguna. Atau kita mau setia karena kita
melihat bahwa bukan pengalaman sesaat yang kita inginkan, tetapi hidup yang kekal itu. Nah, maka sebenarnya menjadi gampang untuk kita telaah bahwa dalam hidup ini pekerjaan-pekerjaan Allah itu bukan tujuan akhirnya. Tetapi justru dalam keadaan apapun juga, ketika Allah mempunyai caranya, disitulah sebenarnya kita dihantar untuk terus memandang tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal. Kita tidak terhenti kepada hanya sekadar pekerjaan itu. Jadi janji keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan untuk mengalami hidup yang kekal adalah perjalanan dari iman menuju kasih. Dari melihat pekerjaan Tuhan menuju Tuhan itu sendiri. Mari kita belajar dari teks kitab suci yang hari ini kita renungkan. Supaya kita sampai pada Tuhannya, bukan sekedar pekerjaannya. Sehingga dengan demikian kita satu dengannya dan hidup dalam keabadian. Tuhan memberkati.